Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Hartati sebagai moderator, dan ini nama-nama kelompok saya. Yang pertama Muhammad Fikri, yang kedua Wandi, ketiga Alvino, yang keempat Rahmatullah Jafar. Dan di sini kita ingin mempresentasikan materi tentang pembangkit listrik tenaga surya. Saya serahkan ke siapa ini kelompok pertama? Saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pada umumnya panel, yaitu solar home system. Merupakan pembangkit listrik dengan skala kecil, dipakai secara desentralisasi atau di rumah, atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem tenaga dengan memanfaatkan energi surya atau panas surya melalui proses fotovoltaik. Bentuk lain dapat dimanfaatkan bahan bakar minyak fotosintesis. Tenaga hidroelektrik adalah hasil sirkulasi hujan dengan angin, adalah hasil perbedaan suhu antar daerah dan sel surya atau sel fotovoltaik yang menjanjikan masa depan yang cerah sebagai sumber tenaga listrik. Keempat, dan di sampingnya adalah gambar sel. Surya. Pembangkit listrik tenaga surya itu konsepnya sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari sudah listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya ini dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Sel surya adalah dioda semikonduktor yang dapat komponen utama dalam sistem PLTS. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selain terdiri atas modul sel surya berupa interpreter dan controller, PLTS sering dilengkapi dengan baterai sebagai penyimpan daya, sehingga PLTS dapat tetap memasok daya listrik ketika tidak ada cahaya matahari. Pembangkitan energi listrik pada sel surya terjadi berdasarkan efek fotolistrik, atau disebut juga sebagai efek fotovoltaik, yaitu panjang gelombang tertentu
yang jika energinya lebih besar daripada energi ambang semikonduktor, maka akan diserap oleh elektrovalensi menuju pita konduksi dan meninggalkan hole pada pita valensi. Selanjutnya, dua buah muatan yaitu aliran elektrohol yang terjadi apabila dihubungkan arus listrik. Dalam cahaya matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Ketika foton ini mengenai permukaan sitasi dan menimbulkan prinsip ini dikenal sebagai surya dapat tereksitasi karena terbuat dari material semikonduktor yang mengandung sinis dan lapisan bakar. Jika karena itu sel ini dalam bentuk panel-panel dikenal sebagai panel surya. Slide selanjutnya, moderator. Slide selanjutnya. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan atau disimpan lebih dahulu ke dalam baterai. Arus listrik yang dihasilkan adalah listrik yang dengan arus searah sebesar 3,5 ampere. Besar tegangan yang dihasilkan adalah 0,4 sampai 0,5 volt secara seri atau paralel untuk memperoleh output tegangan arus yang diinginkan. Untuk memperoleh arus bolak-balik diperlukan alat tambahan yang disebut inverter. Oke, materi selanjutnya saya serahkan kepada Rahmatullah Jafir. Itulah Kulahi. Rahmatullah. Oh, sini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan di panel surya adalah jika cahaya matahari mengenai panel surya, maka elektron-elektron yang ada pada sel surya akan bergerak dari N ke P, sehingga pada terminal keluaran dari panel surya akan menghasilkan energi listrik. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya berbeda-beda, tergantung dari jumlah sel surya yang dikombinasikan di dalam panel surya tersebut. Keluaran dari panel surya ini sudah dapat digunakan langsung ke beban yang memerlukan sumber tegangan DC dengan konsumen arus yang kecil. Dalam hal ini, tetapi ini tidak langsung tetapi harus dihubungkan ke rangkaian regulator yang dimana di dalam rangkaian tersebut terdapat rangkaian pengisi baterai otomatis. Sekian, saya lempar ke moderator. Masih ada, Rahmatullah. Oh, selanjutnya, siapa ini baca? Saya? Ya. Yoi. Panel surya sebenarnya, maaf. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama yaitu fungsi dari regulator adalah untuk meregulasi tegangan keluaran dari panel surya dan mengatur arus yang masuk ke baterai secara otomatis. Selanjutnya, panel surya sebenarnya dapat rangkaian regulator ataupun baterai. Selanjutnya, hubungan baterai dengan beban adalah dihubungkan paralel langsung ke beban. Jika baterai tersebut telah terisi dengan penuh untuk melindungi baterai akibat adanya beban yang berlebihan atau disebut dengan overload ataupun hubung singkat pada beban, maka sebelum baterai dihubungkan langsung harus melewati rangkaian proteksi. Sekian. Alvino.
Ya, materi selanjutnya akan saya update selanjutnya. Di sini ada poin yaitu komponen-komponen dari PLTS. Panel surya, kontrol regulator, baterai atau acu, dan inverter AC. Inilah gambar dari panel surya. Ada solar panel, ada baterai, ada controller, ada inverter, dan ada outputnya. Pindah slide. Iya, waduh kita. Selanjutnya adalah kelebihan dari PLTS. Yang pertama, tidak memerlukan bahan bakar karena menggunakan sumber energi matahari yang dapat diperoleh di mana saja secara cuma-cuma sepanjang tahun. Yang kedua, tidak memerlukan konstruksi yang berat dan atau ditempatkan di suatu area dan listrik yang disalurkan. Yang keempat, itu pada pola desentralisasi, gangguan pada suatu sistem tidak akan mempengaruhi sistem yang lain dan tidak banyak energi yang terbuang pada jaringan distribusi. Yang kelima, bersifat moduler atau kapasitas listrik yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan cara merangkaikan secara otomatis atau unattainable maupun menggunakan operator atau attendable. Yang ketujuh, ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi suara maupun polusi asap. Yang kedelapan, tidak ambiar apabila kotor dan menambah air acu. Umur pakai atau lifetime lebih dari 25 tahun. Kekurangan PLTS. Surya memiliki efisiensi konversi yang rendah dibandingkan jenis pembangkit lainnya. Yang kedua, untuk membentuk dengan baik, untuk bekerja dengan baik, modul surya harus cukup mendapatkan penyinaran matahari atau tergantung pada musim. Yang ketiga, memerlukan area yang luas untuk pemasangan modul surya untuk mendapatkan daya keluaran yang tinggi. Yang keempat, harga modul surya skala kecil masih mahal sehingga biaya pembangkitan yang dihasilkan juga mahal. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live, Mak. Ya, boleh keluar. Assalamualaikum.